Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, kembali lagi di seputar info cerita. Jika Anda sudah pernah menonton Pengabdi Setan yang pertama, Anda pasti sudah tidak asing lagi dengan alurnya. Di Pengabdi Setan 2, Kamenian ini meneruskan kisah sebelumnya, yakni beberapa tahun setelah berhasil menyelamatkan diri dari kejadian mengerikan yang membuat mereka kehilangan ibu Ayu Lasmi dan si bungsu Ian, Muhammad Adiat. Rini dan kedua adik serta bapaknya memilih tinggal di rumah susun yang awalnya mereka pikir tinggal di tempat yang banyak orang akan membuat mereka aman. Tapi siapa sangka justru tinggal bersama orang yang banyak yang tidak dikenal akan sangat membahayakan diri mereka. Pada suatu malam, Rini dan keluarganya menerima banyak teror. Mereka berusaha untuk menyelamatkan diri, namun sayangnya kali ini mungkin mereka sudah terlambat untuk berlari. Siapa lu? Terlepas dari alur cerita tersebut, rupanya proses syuting sudah dilakukan sejak tahun 2020. Ini mengambil tempat di rusun yang sudah tidak dihuni selama 15 tahun yang katanya berlokasi di Kabupaten Bekasi. Bangunan yang belum sepenuhnya rampung ini memang menyeramkan. Sejak tahun 2007, pembangunan rusun ini terhenti begitu saja. Dari 15 lantai yang ada, beberapa penjaga rumah susun itu meminta kepada kru film untuk tidak memasuki lantai 7 karena berbagai alasan. Dengan bentuk bangunan yang terdapat lorong-lorong panjang dan pencahayaan yang minim membuat bangunan ini tampak gelap dan cukup horor, guys. Terlebih karena tidak terurus, bangunan itu juga tampak kotor di hampir semua sisinya. Meski begitu, area rusun ini tetap dijaga oleh seorang penjaga atau security bernama Slamet Shah. Bahkan saat proses syuting film itu pernah ada kru yang pingsan. Slamet juga menceritakan kejadian yang pernah dialami beberapa kru film selama syuting. Dikatakannya suara-suara aneh terdengar masuk ke mic atau perangkat audio yang bukan berasal dari suara pemain ataupun kru. Begitupun Ratu Felisa sebagai salah satu pemain dalam film tersebut menceritakan pengalaman mistisnya diganggu oleh makhluk halus ketika menjalani proses syuting. Salah satu ceritanya Nafisa nangis karena melihat pintunya tuh kayak dibuka tutup sendiri dan melihat kayak bayi yang merangkak di tembok. Lalu, seperti apa kisah misteri yang terjadi di lantai 7 rumah susun tersebut? Dalam video yang telah diunggah oleh Hiro Tada Radivan menjelaskan mengenai cerita horor yang dialami oleh seorang wanita di lantai 7 pada sebuah rumah susun yang tak disebutkan namanya. Kisahnya adalah wanita yang menghuni lantai 7 tersebut sedang dalam kondisi ekonomi yang sulit sehingga dia harus tinggal dengan nenek yang belum dikenalnya. Ketika malam pertama, dirinya tinggal bersama sang nenek yang biasa disebut sebagai Nyai. Wanita yang tak disebutkan namanya itu langsung mengalami kejadian horor berupa gangguan dari suara seorang wanita yang tertawa di jendela. Sontak wanita ini menengok ke jendela asal suara tersebut muncul. Tak disangka dirinya melihat penampakan dua pocong di sana. Tak selesai dengan teror dua pucung tersebut, wanita ini juga mengungkap bahwa dia juga mendengar suara berisik seperti orang yang sedang memasak. Namun ketika hendak ditengok, tiba-tiba wanita ini melihat satu bola mata yang melotot padanya. Karena kerap mendapat teror mistis selama tinggal bersama nenek asing itu, wanita ini lantas berinisiatif untuk menelusuri asal-usul siapa sebenarnya sang nyai. Ternyata nenek yang dipanggil nyai ini berprofesi sebagai dukun yang cukup terkenal, sehingga dirinya menyadari bahwa semua gangguan horor yang dirasakannya berasal dari pekerjaan sang nyai. Mengetahui hal tersebut, wanita ini menjadi begitu shock. Terlebih, dirinya baru mengetahui hal tersebut setelah 2 hari tinggal bersama nenek asing itu. Jika dikaitkan kembali pada lantai 7 rumah susun tempat syuting film Pengabdi Setan 2, Kamenian, bisa jadi lantai tersebut pernah menjadi area perdukunan kala itu.
Keberadaan praktek perdukunan tersebut kabarnya telah dilaporkan ke polisi oleh warga di rumah susun setempat karena banyak yang mengalami peristiwa mistis juga. Namun anehnya, ketika digerebek, nenek dukun tersebut telah menghilang beserta barang-barang yang ia punya. Bahkan wadah sesajanya pun juga sudah kosong tak bersisa. Akhirnya sejak kejadian tersebut, satu demi satu penghuni rumah susun memutuskan untuk pindah, hingga akhirnya rumah susun itu menjadi bangunan kosong yang tak terurus. Begitulah fakta misteri di balik film Pengabdi Setan 2. Cerita ini diambil dari berbagai sumber. Jika ada fakta selain yang saya jelaskan, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.